nggak dengar suaranya ya. Kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Wah, tetap ceria ya kakak dengar. Kita udah tidak bertemu sudah berapa lama ya? 1 minggu? 2 minggu? Pokoknya sudah lama ya adik-adik. Tidak terhitung lagi sudah berapa lama kita tidak berjumpa. Oke, hari ini kita akan beribadah. Walaupun kita tetap di rumah saja, kita harus tetap beribadah bersama guru-guru sekolah minggu, bersama adik-adik. Oke, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Selama di rumah saja, apa sih yang sudah dilakukan? Mengerjakan tugas, bantu orang tua. Membantu kakak mengerjakan pekerjaan rumah. Tepuk tangan semua. Semuanya tetap harus melakukan hal-hal yang positif. Oke. Jadi, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Semua adik-adik memberhentikan aktivitasnya, lihat video ini, ikutin bersama orang tua, dan persiapkan Alkitabnya, persiapkan kidung jemaatnya, terutama persiapkan hatinya. Oke, semuanya kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan diri kita. Oke, sudah siap? Sudah siap? Baik, kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami masih dapat dalam keadaan sehat, dan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Semeleng Karbe. Tuhan, walaupun kami saat ini beribadah lewat pada video, Engkau berkati Tuhan buat daripada anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Semeleng Karbe, dimanapun mereka berada dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya mereka dapat mendengarkan firman-Mu, dan itu menjadi pegangan mereka, kekuatan mereka Tuhan, untuk menjalani daripada hari-hari mereka di rumah. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji muliakan nama-Mu bersama dari sekolah minggu di gereja-Mu. Tetapi Tuhan, saat ini dunia ini sedang dilanda oleh COVID-19 Tuhan, agar kami tetap berada di rumah. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami serahkan itu semua hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Persiapkan daripada hati, jiwa, pikiran daripada dari sekolah minggu agar mereka difokus Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan, kami juga orang berdosa, ampunkan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Hai adik-adik. Gak dengar. Hai, halo. Oke. Nah, sekarang gini, kalau Kak Yanggi bilang anak sekolah minggu, anak Tuhan Yesus, yes. Anak iblis, no. Sekarang adik-adik, anak sekolah minggu, anak Tuhan Yesus. Oke. Anak iblis. Oke ya. Berarti kita sudah anak Tuhan Yesus. Oke. Tahu lagu Jalan Serta Yesus? Iya. Kak Yanti tanya dulu, siapa yang mau jalannya disertai Tuhan Yesus? Yang mau nanti disertai Yesus kalau di sekolah, kalau di rumah, kemana-mana?
Salam adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan dalam hidup kami sepanjang hari ini melalui kesehatan yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah di minggu hari ini, Minggu Jubilate, dari Markus pasal yang keempat, ayat 1, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, pada suatu hari ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke dalam perahu ingin menyeberangi sebuah danau, tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda badai datang. Air masuk ke dalam perahu mereka dan mereka hampir tenggelam. Gelombang laut semakin tinggi dan pada saat itu Yesus sedang tertidur di dalam buritan kapal. Murid-murid sudah sangat ketakutan. Mereka ketakutan bahwa mereka akan tenggelam. Lalu mereka menjerit-jerit, mereka berteriak-teriak, dan mereka menjumpai Yesus yang pada saat itu sedang tidur di dalam buritan kapal. Mereka mengatakan, "Guru, kita hampir tenggelam. Guru, kita akan binasa. Apakah Guru tidak peduli?" Mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka boleh diselamatkan. Lalu Yesus bangun. Yesus mengatakan, "Diam dan tenanglah," kepada danau itu. Dan yang sangat luar biasa adik-adik sekolah minggu, ketika Tuhan mengatakan yang demikian, badai itu pun berhenti. Angin tenang dan mereka pun selamat. Dan ketika Yesus mengatakan seperti itu, murid-murid heran. Siapa Dia? Kalaupun selama ini Yesus bersama dengan murid-muridnya, tetapi ketika keajaiban itu Yesus lakukan, Yesus perbuat, murid-murid malah heran. Kok Dia bisa menenangkan badai? Kok angin juga bisa tunduk kepada Dia? Siapa Dia? Nah, mereka belum percaya sepenuhnya. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi murid-murid masih dalam keadaan takut. Mereka tidak bisa dengan tenang menghadapi badai yang pada saat itu sedang menghampiri mereka. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Saat ini badai datang menggoncang dunia. Badai yang dimaksud saat ini yaitu bisa saja karena sakit penyakit. Badai dalam kehidupan kita bisa juga
masalah keluarga, bisa juga karena kematian. Badai dalam kehidupan kita bisa juga yang saat ini melalui virus corona yang sudah banyak memakan korban, banyak yang sudah meninggal dunia, banyak saat ini sedang dalam penyembuhan di rumah sakit. Inilah badai yang kita hadapi saat ini di dunia. Ketika badai itu menghampiri kita adik-adik sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kepada siapa kita memohon bantuan? Di dalam cerita khotbah sekolah minggu saat ini mengajarkan kepada kita supaya kita datang menjumpai Yesus. Kita datang menghampiri Yesus melalui doa kita, melalui persekutuan kita di rumah, melalui ibadah kita di rumah bersama dengan orang tua yang walaupun tidak bisa diadakan di gereja. Datanglah menghampiri Yesus bahwa Dia mampu melakukan apapun. Dia mampu menenangkan badai. Dia mampu menyelamatkan dalam masa-masa sulit. Percayakah kita adik-adik sekolah minggu? Kalau Tuhan berkuasa juga untuk menenangkan badai virus corona ini? Kalau kita percaya, mari kita sama-sama berdoa, memohon perlindungan yang dari Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan mampu menenangkan badai ini, jangan lupa mengikuti peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa itu? Rajin mencuci tangan, berdoa senantiasa, dan tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Kalaupun saat ini membosankan, tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Dan ketika dilakukan belajar di rumah, semakin banyak PR, tetap bersukacita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menenangkan badai ini. Tuhan pasti akan menghilangkan, bahkan melenyapkan virus corona ini dari muka bumi. Asal kita mau turut mengikuti setiap peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga gereja kita. Jangan takut, karena apa? Di minggu Jubilate hari ini mengingatkan, tetaplah bersorak-sorai kepada Tuhan. Bersorak-sorai kepada Tuhan artinya jangan mau kalah karena ketakutan. Jangan mau kalah karena masa-masa sulit. Jangan mau kalah karena sakit penyakit, karena virus corona saat ini sedang melanda dunia. Tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Jumpailah Tuhan dalam hidup kita dengan doa-doa kita, dengan melipat tangan bersama dengan keluarga, supaya kita diluputkan, diselamatkan dari segala mara bahaya. Percayalah kepada kuasa Tuhan dan tetaplah tenang, banyak berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai kami di masa sulit yang kami hadapi saat ini, ketika virus corona melanda dunia ini. Kami tidak bisa bersama-sama lagi Tuhan beribadah di dalam rumah-Mu. Kami tidak bisa lagi untuk sekolah, dan kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami. Tetapi karena firman-Mu, kami tetap bersukacita, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Tuhan senantiasa menghampiri-Mu, menjumpai-Mu, supaya kami tenang menghadapi badai saat ini di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, karena sakit penyakit, karena virus corona. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memulihkan mereka. Berkati juga Tuhan para medis yang bekerja di rumah sakit. Berikan mereka Tuhan kesehatan, kemampuan, supaya mereka tetap tenang di dalam mengerjakan segala tugas-tugasnya. Dan mereka senantiasa boleh bersukacita kalaupun keadaan saat ini sedang membuat kami merasa takut. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, biarlah juga setiap doa-doa yang kami sampaikan ke hadapan-Mu
Tuhan dengarkan, dan kami memohon biarlah kiranya virus corona ini segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali Tuhan bersekutu di dalam rumah-Mu. Kami boleh kembali sekolah, berjumpa dengan teman-teman kami, dan berkati kami, berkati semua keluarga kami yang kami kasih, yang mengasihi kami dimanapun mereka berada. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tahu lagu Di Badai Topan Dunia? Tahu? Oke, nah ada buku Kidung Jemaatnya di depan kan? Mari kita buka Kidung Jemaat kita nomor 440. Kidung Jemaat nomor 440 sudah dibuka? Oke, nyanyi bagaimana Kak Yanti? Gini, di badai topang dunia. Sama-sama kita nyanyikan. 2, 2, 3 ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita kembali berdoa bersama-sama, berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Salam sehat. Oke, jadi kita telah selesai beribadah. Kak Wetri mau ngasih tugas ke kalian semua. Jadi nanti di sini ada gambar. Oke, lihat gambarnya adik-adik. Jadi di gambar ini ada Tuhan Yesus yang sedang menghentikan ombak. Oke, menghentikan ombak. Jadi kalian lihat di gambar yang kiri dan yang kanan ada perbedaannya. Kalian cari perbedaannya. Jika sudah dapat, kasih tahu guru sekolah minggu apa perbedaannya. Caranya gimana? Oke, caranya bisa komen di bawah. Apa sih perbedaan-perbedaan yang adik-adik dapat? Atau bisa juga dengan me-WA kakak abang guru sekolah minggunya. Jadi nomornya nanti tertera di bawah. Adik-adik bisa suruh orang tuanya bilang sama guru sekolah minggunya ini perbedaan-perbedaan dari kedua gambar ini. Oke?
Kalau sudah paham, sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.